Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habibatur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dan manajemen pemasaran syariah. Di presentasi ini saya mereview dua jurnal. Yang pertama itu jurnal tentang kelayakan bisnis yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada UMKM Kue Bangkit Kenanga ditinjau dari aspek pemasaran dan manajemen. Untuk penulisnya sendiri yaitu Weni Permatasari dan Obatja pada tahun 2023. Sedangkan jurnal kedua tentang pemasaran syariah yang berjudul Penerapan Marketing Mix Syariah pada UMKM di Era Revolusi Industri dalam Perspektif Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Sobikin pada tahun 2023. Untuk ringkasan jurnal, untuk jurnal pertama tujuannya adalah menilai apakah UMKM Kue Bangkit Kenanga ini layak dijalankan atau tidak. Dilihat dari cara mereka memasarkan produk dan mengelola usaha. Metodenya menggunakan observasi langsung dan melihat data usaha, dan fokusnya ada pada aspek pemasaran dan manajemen. Untuk hasil review jurnal 1 ialah dari hasil penelitian ini, untuk aspek pemasaran usaha ini sudah bagus karena target pembelinya jelas dan produknya punya ciri khas. Untuk aspek manajemen, walaupun masih skala rumah tangga, tapi pembagian kerjanya sudah teratur. Jadi ada yang bagian produksi, pengemasan, dan penjualan. Kesimpulan bisnis ini layak untuk diteruskan dan berpotensi berkembang. Analisis kritis jurnal 1, menurut saya kelebihan jurnal ini adalah mudah dipahami dan memberikan contoh nyata UMKM, sedangkan kekurangannya kurang membahas aspek finansial secara detail seperti keuntungan atau balik modal, padahal itu penting dalam menilai kelayakan bisnis. Ringkasan jurnal 2, jurnal kedua ini membahas tentang bagaimana UMKM bisa tetap eksis di era digital tapi tetap sesuai dengan prinsip Islam. Ada 4 konsep utama dalam pemasaran syariah, yaitu Robbaniyah, Akhlakiyah, Al-Wakiyah, dan Insaniyah. Intinya, bisnis ini tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan etika. Hasil review jurnal 2, dalam penerapannya, produk harus halal dan bermanfaat, harga harus jujur, promosi tidak boleh bohong, dan distribusi harus dilakukan dengan baik. Jadi semua proses bisnis harus transparan dan tidak merugikan konsumen. Analisis kritis jurnal 2. Kelebihan jurnal ini adalah relevan dengan kondisi sekarang dan menekankan pentingnya kejujuran dalam bisnis. Namun kekurangannya masih bersifat teoritis dan kurang data lapangan yang lebih luas. Pendapat saya, mungkin kedua jurnal ini saling melengkapi. Jurnal pertama fokus pada kelayakan bisnis secara operasional, sedangkan jurnal kedua fokus pada nilai syariah dalam bisnis. Jadi kesimpulannya, bisnis yang baik itu tidak hanya menguntungkan, tapi juga harus jujur dan amanah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.